Sobat Doder, apa kabar hari Minggu ini? Kita di ruang terbuka, benar-benar di studio terbuka. Minggu 9 Agustus 2006. Assalamualaikum Cak Dodo, salam MNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Daru dan juga pemirsa di seluruh Indonesia. Apa kabar minggu pagi yang cerah ini Cak Jarot? Alhamdulillah, dalam istilah polisi 86. 8 ini maknanya mengandung banyak isyarat, Kak. 86 dituntaskan atau benar-benar 86 diselesaikan. Ini kayaknya ada kabar apa ya tentang kode-kode polisi ya? Ya, ini polisi semakin masif nih menyasar para YouTuber dan juga pekerja medsos lainnya. Dan ada beberapa orang yang sudah ditangkap karena menyebarkan berita hoak. Dan ini yang kita khawatirkan nanti orang-orang yang membuka podcast seperti ini yang biasa memberitakan melalui jaringan medsos, jangan-jangan terkena imbasnya. Jadi di satu sisi kita setuju menertibkan konten-konten yang berbau fitnah, kabar bohong, dan juga memecah belah bangsa. Sangat setuju, dan itu buzzer-buzzer itu biasanya dipelihara. Yang memelihara itu biasanya ada sejumlah uang yang sengaja memproduksi untuk menciptakan kegaduhan atau membuat opini akan-akan yang diberitakan itu benar. Dan itu biasanya di dunia medsos akhir-akhir ini memang itu menjadi ujung tombak untuk menjaga elektabilitas atau mengawal kasus atau bahkan mendowngrade suatu peristiwa. Benar, Cak. Sekitar 28 orang ditangkap oleh Polda Metro Jaya dengan alasan dia membuat hoax. Bagaimana dengan dua orang yang diduga terlibat dalam menyebarkan berita pidato Pak Prabowo soal nuklir? Ini kan beda-beda tipis, Cak, antara niat maupun dengan motif penegak hukum, Cak. Betul, ada memang yang tidak tahu. Kadang-kadang warga negara kita itu ya tidak bukan tidak paham ya, mereka tidak tidak sadar akan dampak dari penggunaan medsos yang tidak pada tempatnya atau yang menimbulkan keresahan atau berbau fitnah. Banyak sekali pengguna medsos kita, terutama anak-anak, bahkan juga orang dewasa seusia kita juga banyak yang tidak tahu bahwa seluruh produk konten itu ada konsekuensinya. Satu sisi itu karena ketidaktahuan. Di sisi lain ada memang yang kesengajaan. Kesengajaan itu apa? Ada orang yang punya kasus, ingin kasusnya ingin mendapatkan perhatian publik, diviralkan. Kadang-kadang memviralkannya tidak sesuai dengan fakta dan data dan menggunakan konten-konten lain yang dikutip yang tidak ada hubungan sama sekali, tapi semata-mata hanya untuk membuat viral, membuat orang tertarik. Nah, yang seperti ini yang tidak boleh. Ada juga yang konten-konten yang pornografi, kekerasan, judol dan lain sebagainya. Jadi memang banyak sekali. Oleh karena itu polisi harus bisa menyeleksi mana konten-konten yang betul-betul bikin kegaduhan dan memecah belah bangsa, fitnah serta berita bohong, dan mana yang sifatnya kritik. Yang kita khawatirkan orang-orang yang mengkritisi seperti kita ini wartawan Cak Jarot ini juga menjadi sasaran karena undang-undang ITE itu gampang sekali menyasar seseorang yang tadinya itu sesungguhnya tidak ada masalah tapi dicari-cari pasal kemudian digatok-gatok gitu kan jadi kena pasal. Itu yang kita tentang. Iya, Sobat Doder, sekali lagi banyak kasus yang dengan tudingan ini membuat onar di media sosial. Padahal putusan MK terbaru adalah bahwa kegaduhan di media sosial bukan delik pidana. Jadi sekali lagi tidak ada alasan polisi ataupun aparat penegak hukum untuk membawa kasus-kasus seperti ini ke meja hijau. Jadi sekali lagi jangan sampai lemah, jangan sampai kendor. Tetap semangat seperti kita, Cak Dodo. Bukan seperti ini, Cak Dodo. Sepakat sekali. Jadi MK sudah membuat keputusan yang sangat bagus karena memang kegaduhan di media sosial itu sebetulnya tidak menimbulkan kerugian apapun. Tidak ada kerugian materi, tidak ada bakar-bakaran, tidak ada yang terluka. Itu hanya yang terluka itu hanya perasaan. Jadi ketika MK memutuskan itu dan kenapa itu dilakukan amandemen, dilakukan judicial review itu karena dulu kasusnya Ahok kalau nggak salah. Jadi kan pada kasus Ahok itu menimbulkan kegaduhan memang ada dampak. Tapi pasca itu kan tidak ada kegaduhan yang ditimbulkan oleh media sosial. Oleh karena itu MK memutus kegaduhan yang disebabkan oleh konten, produk konten dari medsos itu tidak bisa dipidanakan. Dan tampaknya polisi belum memahami betul putusan MK itu sehingga ketika ada orang yang membuat viral dan viralnya itu diteliti kemudian melanggar
etika tata krama dan kesopanan dan adat itu kemudian dipolisikan. Padahal sesungguhnya kalau menurut aturan MK seluruh peristiwa yang dihasilkan oleh produk medsos, konten-konten itu tidak bisa dipidanakan. Seperti itu, Cak Jarod. Ini yang kita soroti adalah bagaimana kasus dua pemuda di Cimahi yang ditangkap polisi gara-gara mengupload video potongan Pak Prabowo dengan komentar yang dianggap provokatif. Sekali lagi, ini bertentangan dengan putusan MK yang menghilangkan perasa bahwa kegaduhan sosial itu tidak masuk dalam ranah pidana. Sekali lagi, apa yang dilakukan polisi, apa yang dilakukan pidato Pak Prabowo itu kalau saya melihatnya adalah ini, kalau menurut saya ini sengaja pidato ini untuk mengalihkan perhatian pada kasus-kasus besar yang selama ini kita fokuskan seperti kasus Jampitsus, mantan Jampitsus, dan kasus-kasus korupsi yang lain. Segala kemungkinan sangat mungkin ya, apakah pengalihan isu atau mungkin juga memang Pak Prabowo ini sedang asik-asiknya. Jadi kalau istilah anak kecil dulu, kita kecil, namanya anak doyan makan itu namanya masih semego. Semego itu apa aja dimakan gitu. Suka nasi ya. Semego. Jadi apa-apa dimakan, semua enak gitu. Nah, kelihatannya Pak Prabowo ini semego dalam konteks politik. Jadi dia sedang senang-senangnya pegang mic, pidato tanpa teks, kemudian bikin humor dan tepuk tangan, para hadirin tepuk tangan, itu kelihatannya sedang menikmati seperti itu. Jadi akhirnya lepas kontrol, hal-hal yang sensitif, hal-hal yang sesungguhnya tidak bisa dibicarakan di ruang publik oleh Pak Prabowo keceplosan. Nah, ini kita kalau sedikit memahami suasana hati istana kelihatannya seperti itu, sehingga dia perlu memotong. Oleh karena itu orang yang memviralkan barang yang sudah dipotong itu bagi istana itu pelanggaran, karena ini oleh istana sudah dilarang, tapi kenapa diviralkan? Tetapi kan tidak ada aturannya, dan sebetulnya publik kan pengen tahu apa isi dari yang dipotong itu. Mungkin masalahnya si pengupload 2 orang yang dari Ciamis itu nambahin kata-kata, narasi, atau mungkin video lain yang mengundang kerusuhan atau perlawanan atau perbuatan lain yang melanggar hukum. Kelihatannya seperti itu, Cak Jarod. Salah seorang menyertakan komentar, jangan disertakan koordinat istana, lokasi istana. Kenapa? Itu milik rakyat. Silakan sampaikan aja, sebarluaskan koordinat kantornya, rumahnya Pak Prabowo. Sekali nuklir pasti habis ya itu. Komentar itu dianggap provokatif. Ya, polisi akhirnya kan menerjemahkan dari kalimat itu sebagai provokasi yang dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan. Tapi kan sesungguhnya bisa dicek dulu, dites dulu seberapa besar dampak dari postingan itu, apakah memang ada atau tidak. Kalau tidak ada ya biarkan saja dulu, kecuali sudah ada gerakan yang terpancing oleh provokasi itu, nah itu baru boleh diproses. Jadi kadang-kadang polisi ini terlalu dini menanggapi sesuatu sehingga akhirnya menimbulkan hujatan balik dari publik kepada polisi. Ya, saya ingat dengan kalimat paling terkenal dari Presiden Amerika, Franklin Roosevelt. Dalam politik tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Kalau itu terjadi, yakinlah bahwa itu direncanakan seperti itu. Itu benar. Silakan, Cak Roro. Kata-katamu tidak di hari Minggu ini, Cak Roro. Iya, termasuk kan polisi menuduh itu hoak, berita bohong. Kalau kata Rocky Gerung kan produsen hoak terbesar itu adalah istana. Jadi istana tidak bisa disalahkan ketika hoak-hoak istana dikutip oleh masyarakat yang terkena pidana dan kena dampaknya. Tetapi begini, kalau mau fair, kalau mau adil, dan kalau mau transparan, seluruh yang membuat hoak, seluruh yang membuat berita bohong diadili, dipolisikan. Sebagai contoh, Pak Presiden, mantan Presiden Jokowi sudah berapa puluh kali dia membuat hoak, membuat berita bohong, membuat konten-konten yang sama sekali tidak ada faktanya. Sebagai contoh duit 11.000 triliun di kantongnya, sebagai contoh SMK, sebagai contoh pengangguran akan dituntaskan, sebagai contoh dolar tidak naik, sebagai contoh tidak akan mencalonkan menjadi presiden, anaknya tidak akan berpolitik. Ada 99 kebohongan Jokowi dan itu hoak, mana pernah diadili. Oke, rakyat siap saja mau berbuat fair asal polisi juga fair. Lakukan dulu penyelidikan dan penyidikan terhadap hoak-hoak yang diproduksi oleh Joko Widodo, karena itu dampaknya sangat besar dan bagi rakyat Indonesia yang sampai hari ini kita rasakan semua, ekonomi sulit,
utang menumpuk dan keresahan sosial ada di mana-mana, keterbelahan kelompok masyarakat terjadi di dua kubu. Ini kan semua produk dari Joko Widodo. Nah, polisi mau nggak menyidik itu? Kalau itu mau menyidik, rakyat siap saja untuk diadili seadil-adilnya berkaitan dengan produk-produk konten yang kita bikin. Kan seperti itu sebetulnya Cak Jarod yang diinginkan oleh masyarakat luas. Benar, Cak Jarod. Dari dua contoh tadi, bagaimana proyek IKN dan kereta cepat HUS, saya menyebutnya tidak hoax lagi, tapi ghosting. Ghosting paling gokil seorang Jokowi. Coba dia bilang, oh ini ada 9 lapangan bola di IKN yang akan dibangun oleh apa Presiden FIFA. Dari mana ini akal-akalannya? Itu kan dongeng-dongeng yang hanya nyaman didengar oleh anak-anak balita gitu, tapi dipaksa dikonsumsi oleh orang-orang setua kita. Jadi kita tahu bagaimana Jokowi bohong dan serius, bagaimana dia bercanda, bagaimana dia pura-pura, itu kita tahu dari mimik, dari pilihan kata, dari gerak-geriknya itu semua tahu bahwa itu main-main saja. Yang jadi masalah adalah Jokowi dibiarkan main-main menggunakan anggaran negara yang kemudian juga karena utang, sehingga kemudian utangnya menjadi hampir 10.000 triliun dan kita yang menanggung utang itu. Kan itu yang harus ditegakkan. Bagaimana bisa kita terima kalau rakyat se-Indonesia ini menderita hanya gara-gara satu orang yang tidak kontrol dalam hal kebijakannya. Begitu sebenarnya. Terima kasih matur nuwun di hari Minggu Anda bersama kami berdua di Channel. Assalamualaikum, Cak Jarod. Salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam freedom and fairness.